Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Mai Mulyaningsi, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Practice of Advanced Financial Accounting. Dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi multinasional, transaksi valuta, dan instrumen keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Next. Saya Kalista Malia Sucimorni dengan NPM 083 dan rekan saya. Saya Siti Fadila Ahmadi dengan NPM 100. Saya Revalia Karla Aisyah dengan NPM 109. Saya Lastri Mani dengan NPM 14. Saya Salma Amalia dengan NPM 153. Next. Yang pertama, kenapa dengan instrumen derivatif? Nah, kenapa perusahaan perlu memperhatikan instrumen derivatif? Jawabannya terletak pada resiko yang dihadapi perusahaan, seperti resiko perubahan suku bunga, resiko perubahan harga komoditas, dan resiko fluktuasi kurs valuta asing. Untuk mengelola resiko tersebut, perusahaan sering menggunakan instrumen derivatif sebagai alat lindung nilai. Secara definisi, derivatif merupakan istilah keuangan yang nilainya bergantung pada perubahan harga, suku bunga, atau variabel lain digunakan melalui kontrak antara dua pihak untuk mengelola risiko, seperti perubahan suku bunga, harga komoditas, kurs valuta asing, dan harga saham. Biasanya melalui strategi lindung nilai atau hedging. Hedging sendiri adalah strategi lindung nilai yang menggabungkan posisi yang sudah dimiliki perusahaan dengan kontrak derivatif untuk mengelola risiko. Terdapat empat jenis utama instrumen derivatif. Yang pertama ada kontrak forward, yaitu perjanjian yang dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak untuk menyerahkan atau menerima suatu komoditas maupun valuta asing pada harga dan tanggal yang telah ditetapkan sejak awal. Penyelesaiannya dapat berupa penyerahan fisik atau penyelesaian bersih dalam bentuk kas. Yang kedua ada kontrak futures, yang pada dasarnya memiliki karakteristik serupa dengan forward, namun bersifat standar dan diperdagangkan di bursa dengan jaminan clearing serta penyesuaian nilai setiap hari. Sehingga risiko gagal bayar dari pihak lawan dapat diminimalkan. Yang ketiga ada opsi, yaitu kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau call dan menjual atau put suatu aset pada harga tertentu. Penjual opsi berkewajiban memenuhi permintaan tersebut apabila pemegang opsi memutuskan untuk mengeksekusi haknya. Dan yang keempat ada swap, yaitu kontrak untuk saling menukarkan arus kas secara berkelanjutan antara dua pihak. Dengan swap, suku bunga sebagai bentuk yang paling umum digunakan untuk mengubah kewajiban bunga mengambang menjadi tetap atau sebaliknya. Dengan memahami keempat jenis instrumen ini, kita akan lebih siap untuk membahas bagaimana masing-masing instrumen mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya, masuk ke pembahasan valuta asing, yang merupakan salah satu jenis resiko utama yang dikelola menggunakan instrumen derivatif. Mata uang atau valuta asing pada dasarnya berfungsi sebagai standar nilai, alat tukar, dan satuan ukur dalam transaksi ekonomi lintas negara. Namun, karena setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, transaksi antar perusahaan di negara berbeda memunculkan dua konsep penting yang perlu dibedakan dengan cermat, yaitu denominasi dan pengukuran. Denominasi merujuk pada mata uang yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran piutang atau utang. Sedangkan pengukuran merujuk pada mata uang yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut dalam catatan akuntansi perusahaan. Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan Amerika menjual barang pada perusahaan Inggris dan transaksi tersebut ditagihkan pada pound sterling, maka perusahaan Amerika mencatat piutangnya dalam dolar Amerika. Namun, penyelesaiannya tetap dilakukan dalam pound sterling. Selanjutnya, nilai tukar sendiri didefinisikan sebagai rasio pertukaran antara satu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain pada waktu tertentu. Terdapat dua cara untuk menyatakan kurs ini, yaitu kuotasi langsung atau direct quotation yang menyatakan berapa dolar Amerika yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Dan yang kedua ada kuotasi tidak langsung atau indirect quotation yang menyatakan
unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan $1 Amerika. Sebagai contoh, jika 1 pound sterling setara dengan $1,41, maka kuotasi langsungnya adalah $1,41, sedangkan kuotasi langsungnya adalah 0,709 pound per dolar. Kedua nilai ini merupakan kebalikan satu sama lain. Selanjutnya, sistem kurs yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada kurs mengambang yang terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, yakni permintaan dan penawaran mata uang, sehingga nilainya dapat berubah setiap saat. Dipengaruhi oleh faktor seperti inflasi, surplus atau defisit neraca perdagangan, serta selisih suku bunga antar negara. Yang kedua ada kurs tetap, yakni nilai mata uang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah mengikuti pasar. Yang terakhir ada kurs berganda, terjadi ketika pemerintah menetapkan lebih dari satu tingkat kurs untuk jenis transaksi yang berbeda. Misalnya, kurs preferensial untuk impor tertentu dan kurs berbeda untuk ekspor. Selain sistem kurs, dikenal juga tiga jenis kurs berdasarkan waktu penggunaannya, yaitu kurs spot berlaku untuk penyerahan mata uang secara langsung, kurs kini yang berlaku pada tanggal transaksi atau tanggal neraca, dan yang terakhir ada kurs historis yang berlaku pada tanggal terjadinya suatu peristiwa atau transaksi tertentu di masa lalu. Yang terakhir, perlu dipahami peran bank dalam transaksi valuta ini adalah menetapkan dua tingkat kurs, yaitu kurs jual dan kurs beli. Serta selisih di antara keduanya dikenal sebagai spread, yang menjadi sumber keuntungan bank atas jasa penukaran mata uang yang diberikan pada nasabahnya. Next. Selanjutnya, slide ini akan menjelaskan klasifikasi transaksi berdasarkan mata uang yang terlibat, serta ketentuan akuntansi yang mengatur pencatatannya. Terdapat tiga jenis transaksi yang perlu dibedakan. Yang pertama ada transaksi lokal, adalah transaksi yang diukur dan dicatat dalam mata uang negara tempat entitas beroperasi. Misalnya, seluruh transaksi anak perusahaan di Inggris akan dicatat dalam pound sterling. Yang kedua ada transaksi asing, adalah transaksi yang terjadi antar negara atau antar entitas yang berkedudukan di negara berbeda, namun belum tentu melibatkan mata uang asing. Sebagai contoh, penjualan ekspor yang ditetapkan ditagihkan dalam mata uang fungsional penjual, bukan merupakan transaksi valuta asing. Dan terakhir, transaksi valuta asing, yang mana secara spesifik adalah transaksi yang persyaratan pembayarannya didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatat. Hanya jenis transaksi ini yang memunculkan resiko dan potensi keuntungan dan atau kerugian selisih kurs. Selanjutnya ada ketentuan akuntansi atas nilai transaksi valuta asing. Diatur dalam ASC 830. Terdapat dua ketentuan pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada saat transaksi terjadi, seluruh aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut. Kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang masih tercatat pada mata uang selain mata uang fungsional entitas harus disesuaikan agar mencerminkan kurs kini yang berlaku pada tanggal tersebut. Penyesuaian ini tidak dapat ditunda hingga piutang atau utang tersebut diselesaikan. Setiap selisih yang timbul akibat perubahan kurs wajib diakui langsung sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam laporan laba rugi periode berjalan. Dari sisi standar akuntansi internasional, ketentuan yang berlaku secara garis besar sejalan dengan ASC 830 dan IFRS melalui IAS 21 yang mensyaratkan bahwa transaksi valuta asing pada awalnya dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian, pos-pos moneter dalam mata uang asing seperti piutang dan untung usaha disesuaikan kembali ke kurs spot pada setiap tanggal neraca. Selisih antara nilai awal yang dicatat dengan nilai hasil penyesuaian pada akhir periode turut diakui sebagai bagian dari laba atau kerugian tahun berjalan. Dengan demikian, baik di bawah GAAP atau IFRS, prinsip dasarnya konsisten, yaitu pengakuan segera atas dampak fluktuasi kurs terhadap pos-pos moneter dalam mata uang asing, bukan menangguhkannya hingga saat penyelesaian. Next. Selanjutnya, ada contoh pembahasan soal studi kasus di AB Incorporated, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat, melakukan dua transaksi penjualan pada tanggal yang sama, yaitu 10 Desember 2013. Penjualan pertama kepada PWC senilai $20.000 ditagihkan langsung dalam dolar Amerika, sehingga transaksi ini bukan merupakan transaksi valuta asing bagi AB Incorporated dan tidak menimbulkan risiko selisih kurs. Piutang tersebut cukup dicatat sebesar $20.000 tanpa perlu penyesuaian di kemudian hari. Berbeda halnya dengan penjualan kedua kepada Brit Ltd senilai €20.000 yang ditagihkan dalam mata uang euro.
Karena mata uang fungsional AB Incorporated adalah dolar Amerika, transaksi ini tergolong transaksi valuta asing dan wajib diukur ke dalam dolar menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi, yaitu 0,723 per euro. Sehingga piutang usaha dalam euro tersebut dicatat sebesar 14.460 dolar. Sehingga jurnal pada saat penjualan tanggal 10 Desember 2013 adalah piutang usaha POI-SC pada penjualan sebesar 20.000 dolar dan piutang usaha Euro Brit Ltd pada penjualan sebesar 14.460 dolar. Selanjutnya, ketika AB Incorporated menutup buku pada tanggal 31 Desember 2013, kurs spot euro telah berubah menjadi 0,718 dolar. Sesuai dengan ketentuan AEC 830, piutang dalam mata uang euro tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs kini pada tanggal neraca. Karena nilai euro meremah terhadap dolar dari 0,723 menjadi 0,718, nilai piutang dalam dolar pun menurun dari 14.460 menjadi 14.360, sehingga timbul kerugian selisih kurs sebesar 100 dolar yang harus diakui pada laporan laba rugi tahun 2013. Eh, Perhatikan bahwa penyesuaian ini bersifat wajib dan tidak dapat ditangguhkan, sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sehingga jurnal pada saat penyesuaian akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2013 adalah rugi selisih kurs pada piutang usaha Euro Brit Ltd sebesar 100 dolar. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014, ketika AB Incorporated menerima pelunasan dari Brit Ltd, kurs spot euro kembali berubah menjadi 0,730 dolar. Karena euro kembali menguat terhadap dolar dibandingkan pada posisi akhir tahun sebelumnya, kas yang diterima AB Incorporated dalam dolar adalah 20.000 euro dikalikan 0,730 dolar atau sebesar 14.600 dolar. Sedangkan piutang yang harus dihapuskan dari pembukuan hanya sebesar 14.360 dolar. Sehingga timbul keuntungan selisih kurs sebesar 240 dolar yang diakui pada periode 2014. Apabila digabungkan, kerugian sebesar 100 dolar pada tahun 2013 dan keuntungan sebesar 240 dolar pada tahun 2014 mencerminkan pergerakan kurs euro secara keseluruhan dari 0,723 pada saat transaksi hingga 0,730 pada saat pelunasan. Nah, cara neto menghasilkan keuntungan sebesar 140 dolar bagi AB Incorporated. Kasus ini menegaskan bahwa keuntungan maupun kerugian selisih kurs diakui secara bertahap pada setiap tanggal pelaporan, bukan hanya diakui sekaligus pada saat piutang tersebut akhirnya diselesaikan. Sehingga jurnal pada saat penerimaan pelunasan tanggal 10 Januari 2014 adalah kas di debit sebesar 14.600 pada piutang usaha Euro Brit Ltd di kredit 14.360 dan laba selisih kurs di kredit sebesar 240 dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada soal ini, Star Ltd membeli opsi beli atau call option untuk melindungi perusahaan dari risiko kenaikan harga kayu. Harga kesepakatan atau strike price ditetapkan sebesar 100 dolar per ton, sedangkan premi opsi yang dibayarkan adalah 20.000 dolar. Selain itu, biaya pengolahan kayu menjadi mebel sebesar 10.000 dolar dan seluruh mebel dijual dengan pendapatan 150.000 dolar. Pada kondisi pertama, ketika harga pasar naik menjadi 120 dolar per ton, perusahaan akan menggunakan opsi karena harga pasar lebih tinggi daripada strike price. Dengan menggunakan opsi, biaya pembelian kayu tetap sebesar 100.000 dolar, sehingga total biaya menjadi lebih terkendali. Setelah dikurangi biaya dari pengolahan dan premi opsi, penghasilan ekonominya adalah 20.000 dolar. Pada kondisi kedua, saat harga pasar sama dengan harga strike, yaitu 100 dolar per ton, perusahaan berada pada posisi indifferent. Artinya, menggunakan opsi ataupun membeli langsung di pasar karena menghasilkan biaya yang sama. Oleh karena itu, penghasilan ekonominya tetap 20.000 dolar. Sedangkan pada kondisi ketiga, ketika harga pasar turun menjadi 80 dolar per ton, perusahaan memilih untuk tidak menggunakan opsi dan membeli kayu langsung di pasar karena lebih murah. Walaupun premi opsi tetap menjadi biaya yang tidak dapat dikembalikan, total biaya pembelian kayu menjadi lebih rendah, sehingga penghasilan ekonomi meningkat menjadi 40.000 dolar. Dari soal ini dapat disimpulkan bahwa call option berfungsi sebagai pelindungan ketika harga naik, tetapi perusahaan tetap
dapat menikmati keuntungan jika harga pasar turun karena tidak wajib menggunakan opsi tersebut. Dan untuk soal ketiga ini, Dodo Corporation membuat kontrak forward untuk menjual 500.000 ton batu bara dengan harga tetap $5,530 per ton. Tujuan kontrak ini adalah mengunci harga jual agar perusahaan tidak terdampak oleh fluktuasi harga pasar. Tabel ini menunjukkan beberapa kemungkinan harga pasar saat kontrak jatuh tempo. Jika harga pasar naik menjadi $5,550, perusahaan mengalami kerugian pada kontrak forward sebesar $100.000 karena perusahaan harus tetap menjual dengan harga yang telah disepakati. Namun harga jual batubara di pasar menjadi lebih tinggi sehingga total hasil akhirnya tetap menghasilkan penghasilan ekonomi sebesar $200.000. Ketika harga pasar sama dengan harga kontrak yaitu $5,530, tidak ada laba maupun rugi dari kontrak forward. Perusahaan tetap memperoleh penghasilan ekonomi sebesar $200.000. Dan apabila harga pasar turun menjadi $5,510, $5,490, hingga $5,480, kontrak forward justru memberikan keuntungan yang semakin besar. Keuntungan dari kontrak forward mampu mengimbangi penurunan nilai penjualan di pasar sehingga total hasil bersih perusahaan tetap sama. Ini menunjukkan bahwa fungsi utama kontrak forward adalah menstabilkan keuntungan perusahaan. Walaupun harga pasar berubah-ubah, penghasilan ekonomi yang diperoleh tetap $200.000 karena keuntungan dan kerugian dari kontrak forward saling mengompensasi perubahan harga pasar. Lalu kita masuk ke materi akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. Hedge accounting merupakan metode akuntansi yang bertujuan menyelaraskan waktu pengakuan keuntungan maupun kerugian antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih akurat dan tidak menimbulkan fluktuasi laba yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Pada bagian kiri dijelaskan mengenai derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif seperti ini biasanya digunakan untuk tujuan spekulasi, sehingga perubahan nilai sewajarnya langsung diakui ke laba rugi setiap periode. Perlakuannya berbeda dengan derivatif yang memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai. Sedangkan yang di sebelah kanan dijelaskan tujuan hedge accounting, yaitu agar laporan keuangan mencerminkan efektivitas strategi manajemen risiko perusahaan. Dengan adanya hedge accounting, perubahan nilai instrumen lindung nilai dapat diakui pada periode yang sama dengan perubahan nilai item yang dilindungi sehingga menghasilkan informasi yang lebih relevan. Di bagian bawah ini ada 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu memiliki suatu atau lebih underlying dan atau satu atau lebih notional amount atau ketentuan pembayaran atau keduanya. Yang kedua, tidak memerlukan investasi bersih awal atau memerlukan investasi bersih awal yang lebih kecil dibanding jenis kontrak lain yang diharapkan memiliki respon serupa. Dan ketiga, ketentuan mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian bersih sehingga dapat diselesaikan secara neto di luar kontrak atau memberikan penyerahan aset yang membuat penerima berada pada posisi yang secara substansial tidak berbeda dari penyelesaian bersih. Lalu, pada slide ini dijelaskan mengenai efektivitas hedge accounting dan juga jenis-jenisnya. Efektivitas lindung nilai menunjukkan seberapa baik instrumen lindung nilai mampu mengimbangi perubahan nilai atau arus kas dari item yang dilindungi. Semakin efektif hubungan tersebut, semakin kecil juga dampak fluktuasi risiko terhadap laba perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat 2 pendekatan untuk menilai efektivitas hedge. Yang pertama adalah analisis kritis atau critical term hedge, yaitu membandingkan apakah unsur-unsur penting antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi memiliki karakteristik yang sama seperti jumlah, jatuh tempo, maupun aset acuannya. Yang kedua ada analisis statistik, misalnya menggunakan korelasi atau regresi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif hubungan antara perubahan nilai instrumen lindung nilai dengan perubahan nilai item yang dilindungi. Lalu ada juga jenis-jenis akuntansi lindung nilai. Yang pertama adalah fair value hedge, yaitu digunakan untuk melindungi perubahan nilai wajar aset, liabilitas, atau komitmen yang telah ada. Yang kedua ada cash flow hedge, yaitu digunakan untuk melindungi risiko perubahan arus kas di masa depan, misalnya akibat perubahan harga komoditas ataupun suku bunga. Dan yang ketiga ada hedge atas investasi neto pada entitas anak luar negeri, yaitu melindungi risiko perubahan nilai investasi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
Selanjutnya ada ilustrasi cash flow hedge dan fair value hedge atas komoditas. Pada cash flow hedge, perusahaan menggunakan kontrak forward untuk mengunci harga jual atau harga beli komoditas di masa depan. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian akibat perubahan harga pasar. Selama transaksi utama belum terjadi, perubahan nilai wajar kontrak forward tercatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI, sehingga tidak langsung memengaruhi laba rugi. Ketika transaksi benar-benar terjadi, keuntungan atau kerugian tersebut dipindahkan ke laba rugi agar sesuai dengan periode pengakuan transaksi utama. Sementara itu, fair value hedge digunakan ketika perusahaan ingin melindungi nilai wajar aset atau liabilitas yang sudah dimiliki, misalnya persediaan minyak. Dalam metode ini, perubahan nilai wajar baik dari instrumen lindung nilai maupun dari aset yang dilindungi langsung diakui ke laba rugi pada periode yang sama. Dengan cara ini, dampak perubahan harga pasar dapat saling mengimbangi sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih tepat. Jadi, perbedaan utamanya adalah cash flow hedge ini berfokus pada perlindungan arus kas di masa depan, sedangkan fair value hedge berfokus pada perlindungan nilai aset atau liabilitas yang sudah ada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini sendiri itu ada slide swap, falas, dan pengungkapan. Jadi slide ini sendiri tiga pembahasan utama yang mengenai interest rate swap dan lindung nilai transaksi valuta asing dan pengungkapan derivatif. Ketiga ini untuk membantu perusahaan mengandalkan resiko agar pembayaran, penerimaan, dan nilai transaksi lebih stabil. Pertama, jika perusahaan memiliki utang berbunga mengambang dan ingin pembayaran yang lebih pasti, perusahaan dapat memakai swap pay fix atau reserve variable. Secara ekonomi, utang berbunga mengambang berubah menjadi seperti utang berbunga tetap karena yang dilindungi adalah ketidakpastian arus kas, bunga, dan pelakuannya termasuk cash flow hedge dan bagian efektivitasnya dicatat sementara dalam OCI. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki utang berbunga tetap dan ingin melindungi perubahan nilai wajarnya, perusahaan dapat memakai swap pay variable atau reserve fix. Nah, kondisi ini termasuk fair value hedge. Perubahan nilai swap dan perubahan nilai utang yang dilindungi langsung masuk ke laba rugi, dan jika lindung nilainya efektif, keduanya saling mengimbangi. Lalu, untuk transaksi valuta asing, perusahaan dapat menggunakan kontrak forward guna mengunci kurs pembayaran atau penerimaan pada masa depan. Mata uang, jumlah, dan tanggal kontrak harus sesuai dengan transaksi yang dilindungi. Perusahaan juga wajib mengungkapkan tujuan lindung nilai, jenis resiko, instrumen yang digunakan, dan efektivitasnya dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya, boleh di next. Baik, yang selanjutnya ini ada pembahasan soal 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam dua soal ini dengan data yang sama. Pada 1 November 2016, Puan Corporation membentuk kontrak forward selama 90 hari untuk membeli 300.000 bushel gandum dengan harga $4,30 per bushel. Kontrak berakhir 31 Januari 2017 dan diselesaikan secara neto, sehingga yang dibayar hanya selisih nilai kontraknya. Nah, harga forward turun menjadi $4,25 pada 31 Desember, lalu naik menjadi $4,50 pada 31 Januari. Karena Puan berhak membeli pada harga $4,30, kontrak sempat rugi pada akhir Desember, tetapi berubah menjadi untung saat jatuh tempo. Perbedaan kedua soal terletak pada objek yang dilindungi. Soal 1 melindungi rencana pembelian sehingga menggunakan cash flow hedge dan OCI. Soal 2 melindungi komitmen pembelian pada pasti sehingga menggunakan fair value hedge dan perubahan nilainya langsung masuk ke laba rugi. Selanjutnya, baik, di sini ada jawaban soal untuk nomor 1, yaitu tentang cash flow hedge. Pada soal 1, kontrak forward digunakan untuk melindungi rencana pembelian gandum. Karena transaksinya masih diperkirakan, bagian efektif perubahan nilai derivatif dicatat dalam OCI, sampai persediaan mempengaruhi laba rugi. Lalu yang 1 November 2016 itu tidak ada jurnal karena nilai wajar awal kontrak forward itu masih 0. Lalu pada 31 Desember 2016, harga forward turun dari $4,30 menjadi $4,25. Kerugian setelah didiskontokan adalah $14,901. Jurnalnya sendiri adalah debit OCI sebesar $14.901 dan kredit liabilitas kontrak forward $14.901.
Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 yaitu mengenai penyesuaian kontrak, nilai kontrak berubah menjadi aset sebesar $60.000. Untuk membalik liabilitas sebelumnya dan mengakui aset, jurnalnya itu debit liabilitas kontrak forward sebesar $14.901, debit aset kontrak forward sebesar $60.000 dan kredit OCI sebesar $74.901. Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 pembelian gandum, gandum dibeli pada harga spot $4,50 atau $1.350.000. Jurnalnya sendiri itu debit persediaan gandum sebesar $1.350.000 dan kredit kas atau utang usaha sebesar $1.350.000. Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 mengenai penyelesaian forward, Puan menerima selisih kontrak sebesar $60. Jurnalnya debit kas sebesar $60.000 dan kredit aset kontrak forward sebesar $60.000. Pada tanggal 1 Juli 2017 mengenai penjualan, gandum dijual seharga $1.500.000 yaitu keuntungan hedge sebesar $60.000 direlevasikan dari OCI sehingga jurnalnya adalah debit harga pokok jualan sebesar $1.290.000 dan debit OCI sebesar $60.000 dan kredit persediaan gandum sebesar $1.360.000. Kesimpulannya, meskipun harga pasar naik menjadi $4,50, kontrak forward membuat biaya efektif gandum tetap sebesar $4,30 per bushel atau total $1.290.000. Next. Baik, pada jawaban soal 2 yaitu mengenai fair value hedge. Pada soal 2, kontrak forward digunakan untuk melindungi komitmen pembelian pasti. Karena termasuk fair value hedge, perubahan nilai kontrak dan perubahan nilai komitmen langsung dicatat dalam laba rugi dan saling mengimbangi. Yang pertama itu ada 1 November 2016, itu sama, tidak ada jurnal karena nilai awal derivatif dan komitmen masih 0. Lalu pada tanggal 31 Desember 2016 mengenai kontrak forward, kerugian kontrak sebesar $14.901 langsung masuk laba rugi. Jurnalnya debit kerugian kontrak forward $14.901 dan kredit liabilitas kontrak forward sebesar $14.901. Lalu pada 31 Desember 2016, komitmen pembelian yaitu komitmen mencatat keuntungan sebesar jumlah yang sama. Jurnalnya sendiri adalah debit aset komitmen pembelian pasti sebesar $14.901 dan kredit keuntungan komitmen pembelian pasti dengan sebesar yang sama. Lalu pada 31 Januari 2017 mengenai kontrak forward, kontrak berubah menjadi aset sebesar $60.000 dengan perubahan Januari sebesar $74.901. Jurnalnya sendiri yaitu debit liabilities kontrak forward sebesar $14.901, debit aset kontrak forward sebesar $60.000 dan kredit keuntungan kontrak forward sebesar $74.901. Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 mengenai komitmen pembelian, komitmen mencatat kerugian yang berlawanan yaitu jurnalnya sendiri adalah debit kerugian komitmen pembelian pasti sebesar $74.901 dan kredit sebesar aset komitmen pembelian pasti sebesar $14.901 dan kreditnya liabilitas komitmen pembelian pasti sebesar $60.000. Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 mengenai pembelian gandum, liabilitas komitmen digunakan untuk menyesuaikan biaya persediaan. Jurnalnya sendiri adalah debit persediaan gandum sebesar $1.290.000 dan debitnya liabilitas komitmen pembelian pasti sebesar $60.000 dan kredit kas atau utang usaha sebesar $1.350.000. Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 mengenai penyelesaian forward, jurnalnya sendiri adalah debit kas sebesar $60.000 dan kredit aset kontrak forward sebesar $60.000. Lalu pada tanggal 1 Juli 2017 penjualan yaitu jurnal penjualnya adalah debit kas atau piutang usaha sebesar $1.500.000 dan kredit penjualan sebesar $1.500.000. Lalu pada tanggal 1 Juli 2017 sendiri mengenai HPP yaitu karena persediaan sudah tercatat $1.290.000, jurnalnya adalah debit harga pokok penjualan $1.290.000 dan kredit persediaan gandum sebesar $1.290.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, pembahasan soal 3 selanjutnya adalah pada 1 Januari 2017, Song menyerahkan barang kepada Prabu dengan harga 250 juta ketika kurs spot tercetak sebesar $0,39 per rupiah. Piutang jatuh tempo 28 Februari 2017. Song menandatangani kontrak forward 60 hari pada kurs $0,37 per rupiah. Kurs spot pada 28 Februari adalah $0,35. Buatlah jurnal awal penagihan utang dan penyelesaian forward. Jawabannya di sini adalah jurnalnya. Yang pertama ini ada pada tanggal 1 tahun 2017, yaitu piutang usaha pada penjualan dengan sejumlah harga 97.500.000, dan pada tanggal 1 Januari juga ada piutang kontrak pada utang kontrak sejumlah 92.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 28 Februari 2017 dicatat sebagai kas dalam rupiah 87.500.000 dan kerugian kurs 10 juta pada piutang usaha sejumlah 97.500.000. Pada tanggal 28 Februari 2017, jurnalnya adalah utang kontrak sejumlah 92.500.000 pada kas dalam rupiah sejumlah 87.500.000 dan keuntungan kurs 5 juta. Dan pada tanggal 28 Februari 2017, jurnalnya adalah kas pada piutang kontrak sejumlah 92.500.000 rupiah. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya adalah isu pelaporan dan penjabaran laporan keuangan, di mana jika entitas anak di luar negeri tidak menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang perusahaan induk, maka laporan keuangan entitas anak tersebut harus ditranslasi atau di-measurement ke dalam mata uang induk sebelum dikonsolidasikan sesuai dengan standar ESC 830. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang secara umum konsisten dengan dampak ekonomi yang diharapkan dari perubahan kurs terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan, dan juga untuk mencerminkan hubungan antara entitas yang dikonsolidasikan yang diukur dalam mata uang fungsional masing-masing entitas sesuai dengan GAAP. Mata uang yang fungsional sendiri ini adalah suatu entitas di mana mata uang lingkungan ekonomi utama tempat entitas tersebut beroperasi. Biasanya ini mata uang yang diterima dari pelanggan dan dikeluarkan untuk membayar liabilitasnya. Faktornya ini ada 6. Yang pertama ada arus kas utama, penentuan harga, pasar utama, struktur biaya, sumber pembiayaan, dan transaksi intercompany. Lalu ada istilah dalam mata uang fungsional. Yang pertama ini ada mata uang lokal, yaitu mata uang negara tempat entitas anak berada. Lalu ada mata uang pelaporan, yaitu mata uang tempat laporan keuangan konsolidasi yang disusun, serta laporan keuangan valuta asing, di mana ini adalah laporan dalam mata uang selain mata uang pelaporan induk. Selanjutnya, ini ada penerapan konversi mata uang asing, di mana GAAP mengizinkan dua metode berbeda untuk mengonversi laporan keuangan entitas anak luar negeri ke dalam dolar Amerika Serikat, tergantung pada penentuan mata uang fungsionalnya. Yang pertama, jika mata uang fungsional entitas ini adalah adalah dolar Amerika Serikat, laporan keuangannya ini di remeasurement atau diukur ulang ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan metode temporal. Yang kedua adalah jika mata uang fungsional entitas anak ini adalah mata uang lokalnya sendiri, laporan keuangannya ini ditranslasi atau dijabarkan ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan metode kurs kini. Metode konversi sendiri ada 2. Yang pertama ada translasi, yaitu yang dilakukan ketika pembukuan entitas asing ini sudah diselenggarakan dalam mata uang fungsionalnya sendiri, yaitu mata uang lokal. Sehingga yang perlu dilakukan ini hanyalah menyatakan ulang angka-angka tersebut ke dalam mata uang pelaporan induk. Ketentuan pokok ASC 830 ini menyatakan bahwa seluruh unsur laporan keuangan kecuali akun ekuitas pemegang saham. Lalu yang kedua ini ada remeasurement. Yang remeasurement ini dilakukan ketika pembukuan entitas asing ini tidak diselenggarakan dalam mata uang fungsionalnya, sehingga laporan keuangan tersebut harus diukur ulang ke dalam mata uang fungsionalnya terlebih dahulu. Jika hasil remeasurement ini langsung menghasilkan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat, tidak diperlukanlah translasi lebih lanjut karena mata uangnya ini pelaporan induk juga merupakan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, di sini ada metode kurs kini versus metode temporal, yaitu ada 3 skenario. Skenario pertama ini adalah mata uang fungsional, di mana
cukup translasi langsung ke dolar dengan metode kurs kini, di mana asal liabilitas pakai kurs kini, tanggal neraca, pendapatan beban idealnya kurs transaksi, praktiknya kurs rata-rata, tertimbang periode berjalan. Selisih translasi ini masuk OCI. Ini adalah skenario pertama dengan mata uang fungsionalnya pound sterling Inggris, maka mata uang pembukuannya juga pound sterling Inggris dengan prosedur yang dilakukan adalah translasi. Lalu skenario kedua adalah langsung di remeasurement ke dolar tanpa translasi lanjutan karena dolar adalah mata uang pelaporan. Post non meter pakai kurs historis, post moneter pakai kurs kini. Selisih remeasurement masuk laba tahun berjalan, di mana ini mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat dengan pembukuannya adalah pound sterling Inggris, maka akan di remeasurement. Lalu skenario ketiga adalah melakukan dua tahap, yaitu pertama remeasurement pound sterling ke euro, lalu selisih masuk laba tahun berjalan maupun translasi euro ke dolar dengan kurs kini, selisih masuk OCI, yaitu mata uang fungsionalnya ini adalah euro dan mata uang pembukuannya adalah pound sterling Inggris, dan prosedurnya adalah remeasurement ke euro lalu translasi euro ke dolar. Selanjutnya, lalu di sini ada transaksi antar perusahaan dan dalam valuta asing. Yang pertama ini ada transaksi antar perusahaan sebagai transaksi valuta, di mana transaksi antara perusahaan seperti pinjaman antara perusahaan induk dan entitas anak dapat dikategorikan sebagai transaksi valuta asing jika menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional salah satu pihak. Dalam kondisi tersebut, nilai utang atau hutang akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar sehingga dapat menimbulkan selisih kurs. Oleh karena itu, transaksi antar perusahaan yang melibatkan mata uang asing ini memerlukan pelakuan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi mengenai transaksi valuta asing. Yang kedua ada pelakuan akuntansi atas selisih kurs. Selisih kurs yang timbul dari transaksi antar perusahaan pada umumnya ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Namun terdapat apabila transaksi tersebut merupakan investasi jangka panjang, yaitu pinjaman yang pada dasarnya berfungsi sebagai tambahan investasi permanen dan tidak tercapai akan diselesaikan dalam waktu dekat. Dalam kondisi tersebut, selisih kurs ini tidak diakui dalam laba rugi, melainkan dicatat dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI sebagai bagian dari penyesuaian translasi ekuitas sehingga tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan pada periode berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu akan dibahas mengenai soal-soal mengenai pembahasan translasi dan juga remeasurement. Untuk soal yang pertama itu di mana soalnya itu perusahaan pil itu mengakuisisi seluruh saham perusahaan sebesar 800.000 dolar Amerika saat akuisisi nilai ekuitas perusahaan itu sebesar 500.000 pound dan mata uang fungsional perusahaan ini tuh adalah pound sterling. Maka dari itu, metode yang akan digunakan pada soal ini tuh akan menggunakan metode translasi, di mana untuk metode ini tuh pertama itu akan menerjemahkan seluruh akun yang dari pound sterling ke dolar menggunakan kurs yang sesuai, yang mana akun aset dan liabilitas itu akan menggunakan kurs penutup sebesar 1,55 dolar. Sedangkan akun pendapatan dan beban itu akan menggunakan kurs rata-rata sebesar 1,53 dolar, dan dividen itu akan dikonversi menggunakan kurs saat pembagian dividen yaitu sebesar 1,62 dolar. Setelah semua akun itu diterjemahkan ataupun dikonversi dari pound sterling ke dolar seperti pada kertas kerja transaksi perusahaan maka itu akan dilakukan analisis diferensial akuisisi, yang mana harga perolehan investasi itu yang sebesar 800.000 dolar itu lebih besar daripada nilai buku setelah dikonversi yang hanya 750.000 dolar, sehingga terdapat selisih sebesar 50.000 dolar, dan karena tidak ada informasi mengenai aset tertentu yang menyebabkan selisih tersebut, maka seluruh selisih itu akan dialokasikan sebagai goodwill. Next. Next. Dan untuk jurnalnya, pada saat tanggal akuisisi, perusahaan pil ini tuh mencatat investasi pada perusahaan sebesar 800.000 dolar dengan jurnal investasi pada pada kas. Selanjutnya itu selama tahun berjalan ini tuh pil akan mengakui pendapatan dari sebesar 107.100 dolar dengan jurnal investasi pada pada pendapatan dari dan mencatat penerimaan dividen sebesar 48.600 dolar yang mengurangi nilai investasi.
Kemudian dihitung keuntungan translasi yang muncul itu akibat dari perubahan kurs, yang mana perhitungannya itu tuh dengan membandingkan kurs histori, kurs rata-rata dan juga kurs akhir pada akun-akun seperti ekuitas, laba tahun berjalan dan juga dividen. Nah, dari perhitungan tersebut itu akan diperoleh keuntungan translasi sebesar $28.500. Tetapi selain itu juga ada goodwill yang juga mengalami penyesuaian akibat dari perubahan kurs ini, sehingga menghasilkan keuntungan translasi tambahan sebesar $1.666,67, yang mana total keuntungan dari transaksi tersebut itu tuh sebesar $30.166,67 dicatat ke akun OCI dengan jurnal investasi pada pada OCI sebesar $30.166,67. Next. Untuk soal yang kedua ini cukup berbeda dari yang soal pertama, yang mana pada soal ini tuh SAR menggunakan pound sebagai mata uang pencatatannya, tetapi mata uang fungsionalnya itu adalah dolar Amerika. Maka dari itu metode yang akan digunakan adalah pengukuran kembali atau remeasurement, di mana untuk pengukuran kembali ini tuh akun-akun moneter seperti kas, piutang ataupun utang itu akan menggunakan kurs penutup. Sedangkan untuk akun-akun non-moneter seperti persediaan, tanah, bangunan, dan juga peralatan itu akan menggunakan kurs histori. Nah, dengan perhitungannya itu tuh eh, cukup penting pada harga pokok penjualannya, di mana HPP-nya itu tuh dihitung dari persediaan awal yang menggunakan kurs histori, terus lalu ditambahkan dengan pembelian yang menggunakan kurs rata-rata, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang menggunakan kurs histori pada saat persediaan diperoleh. Nah, dari perhitungan tersebut, seperti yang ada di slide, itu akan memperoleh HPP sebesar $958.000, dan ternyata setelah diukur kembali, ternyata terdapat perbedaan antara total akun di debit dengan total akun di kredit, yang mana total akun di debit itu hanya sebesar 4.394.000 dolar, sedangkan di kredit itu 4.495.000 yang terdapat selisih sebesar 101.000 dolar, dan selisih ini itu akan diakui sebagai rugi pengukuran kembali. Next. Untuk contoh soal yang terakhir ini tuh, yang mana perusahaan PAL itu membeli seluruh saham STA seharga $163.800. Dan pada saat akuisisi itu ditemukan terdapat selisih antara harga perolehan dan juga investasi dan nilai buku perusahaan yang diakuisisi. Nah, selisih tersebut itu ternyata dialokasikan kedua aset, yaitu peralatan dan juga paten. Dan untuk peralatan, nilai diferensial yang dialokasikan itu sebesar $9.960 dengan umur manfaat 3 tahun. Dan setelah dikurangi dengan amortisasi dan disesuaikan dengan kurs akhir, diperoleh kerugian translasi sebesar $100. Dan untuk paten itu diferensial sebesar $4.440 dialokasikan dengan umur manfaat 10 tahun, dan setelah dihitung amortisasi dan melakukan penyesuaian kurs akhir, diperoleh kerugian translasi sebesar $51. Dan untuk hasil akhirnya maupun aset-aset dari peralatan maupun paten itu mengalami kerugian translasi yang belum direalisasikan akibat dari perubahan nilai tukar mata uang ini. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai akuntansi multinasional, transaksi valuta, dan instrumen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.